terkait pengelompokan suara dari dari riset pasar yang telah kami lakukan. Oh iya, tak baleni ya. Penentuan karakteristik. Iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 3 akan melakukan proses pengelompokan karakteristik dan atribut pada riset pasar produk jam Visco yang mana akan digunakan untuk perumusan kebutuhan konsumen terkait kelebihan dan kekurangan yang dapat berdampak pada perancangan Visco. Berikut ini adalah proses brainstorming-nya. Yang pertama, Voice of Consumen dari Dea Amanda Yugista Pratiwi, yaitu bentuk, desain kemasan, fungsi, dan harga. Gimana teman-teman? Ini termasuk dalam karakteristik apa? Oke, kalau menurutku ya di sini untuk bentuk itu kita masukkan ke karakteristik bentuk sendiri. Untuk fungsi juga bisa dimasukkan ke karakteristik fungsional. Untuk harga juga bisa di harga. Kalau untuk desain kemasan menurutku itu udah out of topic sih dari produk kita karena kita bahas produknya ya bukan kemasannya gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain gimana? Ya, dari saya setuju. Ya, saya juga setuju. Ya, dari saya juga setuju karena memang desain kemasan tidak termasuk, jadi dihapuskan. Selanjutnya, yang perlu dikembangkan yaitu menambah fitur seperti alarm. Bagaimana teman-teman? Ini tidak termasuk atau termasuk karakteristik? Kalau menurutku di sini ya itu masuk ya off topic karena kita nggak bakal nambah fitur dari jam Visco itu sendiri gitu. Jadi kesimpulannya untuk yang Voice of Consumer nomor 2 ini tidak termasuk karakteristik yang dibutuhkan untuk pengembangan jam Visco. Kalau menurut saya mungkin dari teman-teman lain ada pendapat lain gitu. Dari teman-teman gimana? Ya, kalau aku sih setuju sih sama pendapat Faik. Soal itu juga kayak menambah fitur. Jadi nggak masuk lah buat pengelompokan karakteristik sama atribut. Dari Afif, mungkin ada masukan? Iya, belum bisa dilanjut dulu. Dan saya masih setuju untuk pendapat dari teman-teman yang lain. Iya, jadi untuk nomor 2 kita skip. Selanjutnya, perlu ditambahkan tempat untuk menggantung jam Visco pada dinding agar bisa dipindah jika merasa bosan diletakkan di atas meja atau lemari. Jadi ini lebih ke jam mengubah bentuknya ya dan fungsinya. Merubah apa ya? Lebih ke merubah total sih. Kenapa? Karena di sini konsepnya itu jam duduk atau jam meja ya. Jadi kalau misalkan ditambahkan gantungan, otomatis nanti bakal jadi jam dinding biasa dong. Keluar dari produk kita sendiri. Kalau menurutku ya skip. Ya, jadi untuk ini tuh nggak sesuai karena kita konsepnya jam duduk dan di sini tuh jam dinding gitu. Dari Faisal atau Apip ada tambahan? Iya, sini saya setuju dari baiknya karena ini kan emang dari awal itu kita membuat produk itu jam Visco emang fungsinya untuk lebih ke jam duduk bukan jam dinding. Jadi kalau nambahan tempat atau untuk gantungan itu menurut saya tidak termasuk ke dalam
atribut atau karakteristiknya sendiri. Seperti itu. Lanjut selanjutnya yaitu tampilan dari jam Visco. Berarti di sini bentuk mungkin ya. Kalau tampilan lebih ke bentuk. Oke, berarti bisa kita masukkan ke karakteristik desain mungkin, Nov. Desain. Gimana teman-teman kalau misal kita masukkan ke karakteristik desain? Ya, setuju. Kalau dari saya setuju. Oke, lanjut. Yang kelima yaitu warna kayu yang digunakan sama dengan penggunaan bahan baku dari satu pohon. Karena warna yang tidak konsisten menurunkan estetika dari jam Visco. Selain itu ditambahkan angka jam. Berarti dari segi apa? Desain Dari lagi. segi Iya. Desain. warna. Pertama iya pemberian warna dan juga Untuk angka jamnya itu dari desain. desain. Iya. Masuk 2 berarti. Jadi kita ambil warna dan desain. Oke, selanjutnya diberi kaca dan diberi background teknik. Lebih ke desain juga. Ya, lebih ke desain. Gimana teman-teman? Untuk Untuk diberi background teknik, ya masuk ke desain. Kalau untuk diberi kaca ini berarti penambahan fitur baru ya. fitur baru. Mungkin kalau misal tambah kaca itu lebih ke desain juga kali ya. Nggak di sini fungsi kacanya sendiri itu sebagai apanya gitu kan. Bingung juga nantinya. Bisa sih masuk ke desain aja. Jadi dua-duanya masuk ke karakteristik desain. Oke. Ya Allah. Selanjutnya, sebaiknya penunjuk jam pada angkanya berbentuk digital untuk menambah kesan modern pada jam Visco tersebut. Kesan modern berarti lebih ke desain. Desain modern mungkin lebih diitukan lagi ya, Nov. Spesifikkan lagi. Ya, dispesifikasikan lagi. Desain Desain modern. modern. Selanjutnya, untuk adanya kaca pelindung pada tampilan depan jam untuk menghindari kerusakan saat jam terjatuh atau terkena benturan. Lebih ke Desain juga sih. desain modern. Desain tampilannya. Desain tampilan. Desain tampilan. Ini enggak di apa ya, satuin aja gitu ta. Kalau desain tampilan. Oke. Lanjut, pemberian cat thinner kayu untuk lebih menghidupkan kayu, pembuatan angka pada jam karena jam lebih unggul dalam fungsi hiasan, serta penurunan harga agar bisa bersaing dengan jam di pasaran. Lebih ke warna. Ya, sama itu kan harga. Pilihan warna, kemudian desain. Terus apa ini? Penurunan harga berarti yang terjangkau. Harga terjangkau. Iya. Fungsi hiasan. Berarti ini kayak multifungsi gitu ya? Fungsinya, fungsional berarti. Iya, berarti multifungsi. Fungsional jamnya. Ini. Pak ada Lanjut dulu, Nov.
Lanjut, warna yang terlalu monoton. Oke, berarti ke pilihan warna lagi, balik seperti Iya. tadi. Ya. Lanjut, lampu bisa berubah warna. Penambahan alarm ini sih lebih ke apa teman-teman? Lebih ke warna Fungsional. juga. Bukan. Lampu bisa berubah Fungsional. desain tampilan, kemudian untuk penambahan alarm. Oke. Ini penambahan fitur. Lebih ke desain tampilan dan fungsi gitu. Lebih ke fitur sih kalau menurutku. Fitur. Fitur lampu ini ya, apa fitur alarmnya? Ya fitur Mau ditambah? ya itu kan Oh, itu kalau menurutku mungkin penambahan aksesoris dari jamnya gitu. Berarti kalau misalkan ini kita masukkan ke karakteristik sebagai apa penambahan aksesoris, berarti otomatis tadi yang nomor 2 yang tadi kita skip tadi yang perlu dikembangkan yaitu menambah fitur seperti alarm itu bisa Yes. kita masukkan ke karakteristik penambahan aksesoris dari jamnya sendiri gitu. Sebenarnya kalau yang untuk nomor 2 itu bisa juga sih multifungsi. Jadi dia tuh selain dia, iya sih, iya. Sorry. Berarti ada penambahan aksesoris di dalamnya kan? Iya, penambahan aksesoris. Jadi untuk yang ini juga penambahan aksesoris ya? Iya. Selanjutnya, warna lah. Mungkin bisa diberi variasi warna. Warna ya, Rek? Warna langsung kan. ya no. Selanjutnya, pilihan warna dan motif menarik. Berarti kalau untuk warna, langsung warna, motif, Desain motif mungkin. desain motif ya. Lanjut, kurangnya otomatis jika harus menyambungkan jam ke kabel USB terlebih dahulu. Berarti lebih ke apa ini? Lebih ke fiturnya ya berarti ini. Iya, fitur. Desain, balik lagi ke desain modern ya, apa ya? Desain modern nggak sih, soalnya nanti dari yang awalnya itu nggak otomatis, bisa dijadikan ke otomatis gitu. Atau fungsional ya? Kalau aku sih lebih ke fungsionalnya. Oke, berarti lebih ke desain fungsional. Kalau aku lebih ke fiturnya sih. Kalau aku sih iya sih fitur. Soalnya ini berkaitan sama tools-nya yang ada di dalamnya itu. Berarti penambahan fitur. Gimana? Kalau enggak, kita masukin ke desain modern juga enggak apa-apa. Bisa sih masukin ke desain modern. Seperti yang tadi udah aku bilang juga kan, sebelumnya nggak otomatis, terus dia bisa jadi ke otomatis gitu. Iya. Gimana teman-teman? Kita masukin kemana? Gimana mungkin dari Afif sama Faizal? Lanjut dulu. Masih setuju. Desain modern ya. Oke, lanjut. Untuk jam Frisco, mungkin yang harus dikembangkan yaitu pada petunjuk jam. Pada jam tersebut diberi angka biar konsumen makin tertarik. Berarti kembali lagi ke desain tampilan. Ya.
Selanjutnya, varian warna. Langsung saja ya. Langsung ke varian. Ayo. Untuk pemberian alarm tadi kita masukkan ke penambahan aksesoris ya. Iya, betul. Lanjut. Mungkin bisa ditambah stiker angka yang glow in the dark. Jadi tampilan depannya tidak polos seperti itu. Lalu barangkali dikasih pelamir kayu supaya lebih ada kesan menarik. Benar-benar. Untuk yang pelamir kayu ini berarti kan tujuannya sendiri itu dia biar warna aslinya itu diperkuat gitu kan. Jadi nggak ada penambahan unsur warna-warna lain gitu. Iya. Mungkin kalau untuk poin seperti ini bisa dimasukkan ke karakteristik warna aslinya itu diperkuat atau gimana ya kalimatnya? Memperkuat warna asli gitu. Tadi juga ada kayaknya yang di atas, Nov. Kan ada kan warna, jadi warnanya nanti bakalan kita bagi dua. Ada penambahan variasi warna sama penguatan warna asli dari kayunya itu sendiri. Tadi kan ada kebagi dua gitu, tapi dari awal kita masukin satu, cuman variasi warna gitu tok kan. Oh iya, oke. Pilihan warna lebih menarik. Berarti Yang ini nomor berarti 5 kalau warna kayu yang digunakan. berarti untuk yang berarti kalau yang kayak gini diganti jadi gini, penambahan warna gitu. Untuk kalau yang misalkan variasi warna berarti itu penambahan warna. Kalau misalkan dia bahas warna kayu atau di apa sih di pelitur atau di apa itu otomatis dia memperkuat warna asli dari kayunya kan, bukan variasi warna. Oke. Berarti Ya mungkin itu ya bisa masuk karakteristik baru lagi. Mungkin kalau saranku sih penguatan pewarnaan. Gimana yang lain? Penguatan pewarnaan gimana? Pewarna asli, warna asli dari kayunya gitu kan? Iya gitu. Berarti penguatan warna asli kayu gitu. penguatan Warna asli kayu. warna asli kayu. Jadi untuk warna sendiri ada dua karakteristik ya. Sampai saat ini ada penambahan warna sama apa tadi variasi penambahan warna sama apa tadi Penambahan warna sama penguatan warna asli kayu. Kayu ya. Oke, udah. Sekarang kita lanjut. Mungkin bisa ini untuk yang tadi. Penambahan stiker. Berarti lebih ke desain lagi. Desain motif. Soalnya itu yang dimaksud di situ biar menimbulkan kesan glow in the dark kan. Berarti kita masuk ke desain modern karena glow in the dark gitu dah. Bisa menimbulkan apa ya sesuatu yang baru lagi gitu kan. Mungkin dari teman-teman lain ada pendapat lain. Gimana teman-teman? Kalau dari aku sih lebih ke desain modern sama desain tampilannya. Warnanya, penguatan warna asli kayu. Ya kalau itu udah masuk kan Nov yang warna. Iya. Ya kalau aku sendiri sih itu mungkin bisa masuk ke penambahan aksesoris sama yang itu tadi yang modern itu tadi loh, untuk modern. Desain modern. Berarti tambah ke penambahan aksesoris. Gimana teman-teman? Untuk yang ini yang mungkin bisa ditambahkan stiker angka yang glow in the dark itu antara desain modern atau dimasukkan ke penambahan aksesoris gitu kan.
Oke, mungkin bisa langsung vote aja dari teman-teman enaknya gimana. Dimasukkan Oke. karakteristik yang mana? Kalau dari aku di desain modern, penguatan warna asli sama penambahan aksesoris sih. Nggak cuma untuk Ya kalau poin, dari Mungkin aku dari untuk yang poin mungkin bisa ditambah stiker angka yang glow in the dark aja loh, Nov. Itu enaknya tuh dimasukin ke desain modern apa penambahan aksesoris. Oh, jadi di vote salah satu gitu ta? Tadi satu kan aja gitu. Tadi kan bingung antara dua itu kan, yang untuk yang poin mungkin bisa ditambahkan stiker angka yang glow in the dark itu. Kalau dari aku sendiri sih mungkin penambahan aksesoris aja sih. Ya, kalau aku sih sama sih. Kalau disuruh milih antara dua itu lebih ke penambahan. Kan soalnya kita menambah itu tadi aksesoris baru gitu. Ya, aku juga setuju sih penambahan aksesoris. Gimana untuk Apip? ya setuju. Lanjut. Oke. Yuk lanjut. Oke, terus Untuk yang nyampe mana tadi? Jadi tampilan depannya tidak polos seperti itu. Enggak ya. Terus lalu mana Nov? ini Tidak polos. Dikasih pelamir kayu supaya lebih ada kesan menarik. Pelamir kayu berarti di sini penguatan warna asli dari kayu. Oh, iya. warna. Oke, gimana teman-teman? Kalian setuju nggak untuk yang dikasih pelamir kayu ini masuk ke penguatan warna asli kayu? Setuju, Nov. Iya, setuju. Oke, kita lanjut ya. Sebaiknya produknya diberi angka dan warna agar lebih menarik lagi. Produknya diberi angka, berarti seperti tadi penambahan aksesoris. Untuk warna lebih menarik lagi, lebih ke penambahan warna berarti. Ya teman-teman. Iya, warna. Iya, gitu langsung. Produk diberi angka tadi bukannya kita masukkan ke desain tampilan ya, Nov? Kalau yang iya. Soalnya dia bukan bukan penambahan aksesoris, cuman tampilannya itu lebih diperjelas lagi angka-angkanya gitu. Soalnya kalau menurutku untuk penambahan aksesoris itu mungkin di luar dari jamnya itu sendiri, kayak tadi stiker-stiker gitu. Kalau untuk angka kan memang udah hal yang biasa ada di tampilan sebuah jam gitu. Tapi kalau untuk jam kita sih belum ada ya. Kalau di jam kita kan memang belum ada angkanya gitu. Jadi di sini dari konsumen itu menyarankan untuk dikasih angka gitu. Nah itu tadi kan bingung antara masukin ke penambahan aksesoris apa ke desain tampilannya gitu. Kalau dari aku ya tadi lebih ke desain tampilan karena emang pada umumnya emang jam ada angkanya, jadi bukan aksesoris tambahan yang belum ada di sebuah jam gitu. Nggak tahu mungkin dari teman-teman ada pendapat lain. Tapi di sini kalau dari aku sih gitu ya. Karena di sini produknya tuh acuannya produknya kita Jam Visco dan di sini Jam Visco memang belum ada angkanya. Jadi kalau aku sih ada penambahan aksesoris juga masuk, terus di desain tampilan juga masuk sekaligus. Mungkin kalau gitu. Mau dimasukin dua-duanya juga Masuk boleh. juga sih. Iya, masuk juga soalnya. Kalau masuk dua-duanya.
Mungkin dari Apip, dari Faisal ada. Iya, kalau dari aku sendiri ya lebih ke aksesoris sih, Nov. Oke. Gimana? Mau dimasukin dua-duanya apa? Salah Kalau aku ya setuju dua-duanya sih. Ya kalau aku juga setuju dua-duanya. Oke, kalau aku juga dua-duanya, soalnya emang dua-duanya masuk sih. Terus pilihan warna, nyampe mana tadi, Nov? Warna agar lebih menarik lagi. Oke, berarti penambahan warna ya, Nov? Ya, penambahan warna. Tadi ke desain tampilan. Oke, lanjut. Harga sebaiknya kurang dari 85. Berarti masuk ke harga yang terjangkau. ya. Ini tuh bawahnya sebenarnya. Yang atas belum. Yang ini kita belum bahas. Dikasih angka untuk penunjuk jam atau strip sebagai simbol angka. Sama kayak yang di atas tadi ya, itu antara penambahan aksesoris sama desain tampilan. Dimasukin dua-duanya gimana ya? Kalau misal gimana mungkin dari teman-teman yang lain? Ya kalau menurutku sih kan permasalahannya sama ya kayak yang tadi ya. Jadi ya nggak apa-apa kalau misal dimasukin dua-duanya. Oke. Oke, lanjut, Nov. Oke, lanjut. Beri lapisan pelindung seperti kaca di bagian depannya supaya kerusakan di bagian jarum bisa diminimalisir. Desain tampilan juga. Kalau untuk penambahan kaca tadi udah ada ya, Nov? Kayaknya Udah. desain tampilan ya. Ini penambahan kaca, kita ambilnya desain tampilan. Ya. Oke, lanjut. Warna pada jam Visco lebih divariasi, mungkin akan lebih menarik. Seperti dicorak abstrak atau warna blaster. Berarti kita langsung ke penambahan warna gitu ya. Masuk ke penambahan variasi warna. Selanjutnya, menurut saya tidak perlu dikembangkan karena sudah bagus banget. Ini udah nggak usah. Oke, skip. Skip. Selanjutnya, penambahan alarm akan menambah fungsi jam meja ini karena saya terbiasa melihat waktu dengan HP. Kalau untuk penambahan jam tadi udah ada dan itu masuk ke Multifungsi. Lebih ke fungsionalnya sih. oh bukan aksesoris ya tadi. Bukan fitur kan? Coba scroll dulu. Aksesoris. Oh Kenapa iya. aksesoris ya? Iya disamain itu. Berarti tapi bisa juga dimasukin ke fungsional sih. Penambahan fitur yang fungsional, yang multifungsi gitu. Jadi dia bukan cuma sekedar buat menunjuk jam sekaligus pengingat juga. Iya gak sih? Mungkin kalau dari aku sama kayaknya ya. Fungsinya jam juga. Jadi penambahan aksesoris terus penambahan fitur yang multifungsi gitu. Oh, Kan multifungsi. Penambahan fitur yang multifungsi, Nov. Ini. Gimana teman-teman? Setuju atau ada pendapat lain? Setuju, Nov. Iya aku setuju juga. Oke, berarti di sini kita kasih. Berarti semua tadi yang ada penambahan alarm itu ditambah ya. Ditambah penambahan fitur yang multifungsi gitu. Iya.
Iya. Yuk, lanjut. Sebentar aku langsung tambah. Oke, udah nggak ada. Selanjutnya, bentuknya menurut saya kurang ergonomis saja. Mempunyai harga jual yang lebih tinggi dan peminatnya relatif lebih banyak ketimbang jam meja yang saya rasa sudah mulai banyak yang meninggalkan. Itu saja pendapat dari saya, oke. Jadi dia lebih ke bentuk dan harga jual. Harga jual berarti masuk ke harga yang terjangkau. Terjangkau. Dan bentuk. Di awal ada bentuk. Nyampe mana sih, Nuf? Ini, di sini. Ada bentuknya menurut saya. Iya, bentuk berarti. Oke. Mempermasalahkan bentuknya. Selanjutnya, sudah bagus, tapi dalam bentuk mungkin muka jam perlu adanya kaca sebagai pelindung jarum. Tadi juga sudah ada. Iya, berarti desain tampilannya. Selanjutnya, membuat jam yang dapat digantungkan di dinding, sehingga tidak memberi ruang pada meja dan tempat dapat digunakan dengan keperluan yang lain serta juga sebagai hiasan dinding rumah. Hiasan dinding rumah bisa dimasukin ke multifungsi. Enggak, kalau gini Nov, ini kan dia permintaannya di sini membuat jam yang dapat digantungkan di dinding sehingga tidak memberi ruang pada meja. Nah, ini tadi kalau di atas poin yang seperti ini tuh kita skip. Kenapa? Karena dia udah merubah benar-benar merubah total dari jam yang kita buat. Jam yang kita buat kan memang jam meja, jam duduk, bukan jam dinding. Berarti tidak sesuai sama tujuan pembuatan produk. Iya, kalau berdasarkan poin yang di atas tadi juga seperti itu kan. Oke, untuk pendapat ini berdasarkan tujuan produk ini tidak sesuai dengan produk yang dibuat sehingga dapatnya tidak diterima. Gimana teman-teman? Mungkin ada masukan lain? Saya anggap diterima ya. Untuk ini pendapat ini tidak dimasukkan. Lanjut. Kurang adanya hiasan-hiasan yang bisa mempercantik jam Visco sendiri. Oke, berarti penambahan aksesoris. Tapi Gimana, teman-teman? izin masuk. Dari sini nyampe yang mana tadi, Nov? Kita sampai yang sini. Kurang adanya hiasan yang bisa Ini izin masuk ya. Kalau kurang adanya hiasan yang bisa mempercantik jam Visco sendiri dari customer sendiri ini cuman bilang itu hiasan tanpa menjelaskan itu penambahan hiasan itu hiasan yang seperti apa. Jadi dari kita itu merekapnya itu nanti bingung hiasannya itu yang hiasan seperti apa, seperti itu, entah itu dari lampu ataukah dari jarum jam atau yang lain-lain. Jadi di sini cuma hiasan. Ini dari teman-teman yang lain gimana, ini kita masukkan apa enggak itu. Mungkin karena alasannya pendapat ini maknanya terlalu luas dan tidak bisa dispesifikasikan sehingga pendapatnya ini tidak bisa masuk gitu ta. Iya, Gimana? kalau dari aku gitu no. Soalnya kan di sini kan cuma kata hiasan. Nah, itu katanya kan dari kata hiasan sendiri kan ya terlalu luas lah, nggak langsung spesifik untuk jam fiskonya sendiri gitu. Entah ini bisa digunakan apa enggak ya, dari teman-teman lagi silahkan didiskusikan Gimana? lagi. Jadi, Gimana teman-teman yang lain? oke. menurutku di sini kata hiasan itu kurang adanya hiasan berarti sama aja maknanya dengan kurang penambahan aksesoris kan. Jadi dia itu minta dari customer ini tuh minta kalau di jamnya itu harus ditambahkan aksesoris-aksesoris lain yang bisa mempercantik jam itu sendiri biar nggak benar-benar polos gitu. Jadi kalau menurutku ya masih masuk-masuk aja. Nggak mungkin dari teman-teman yang lain, dari Faizal.
Kalau dari Mungkin aku dari nggak masuk. Ya, Gimana? izin masuk ya. Ya. Kalau dari pendapatku sih sama kayak Pak Ik. Jadi itu masih masuk dan bisa kita tambahkan atau kita kategorikan ke penambahan aksesoris. Soalnya ya itu kan sudah ada kata kunci yang hiasan-hiasan, penambahan hiasan itu kan jadi kayak sama aja kayak penambahan aksesoris gitu. Mungkin dari customer-nya belum bisa menspesifikasikan, tapi kan dari kata kunci yang penambahan hiasan itu ya udah kita Sudah kalau itu penambahan aksesoris itu pelanggan minta penambahan aksesoris buat produk kita, jadi gitu sih. Oke, karena di sini ada dua pendapat ya. Jadi kita lakukan voting aja. Dimulai dari saya sendiri, saya setuju untuk ini dimasukkan ke penambahan aksesoris dengan pertimbangan yang sudah disampaikan dari teman-teman. Aku juga tetap bisa dimasukin ke penambahan aksesoris. Dari yang lain? Iya, kalau aku juga sama penambahan aksesoris. Oke, jadi Iya, kalau dari saya, kalau semua teman-teman setuju ya nggak apa-apa dimasukin. oke. Kita lanjut. Akan lebih bagus jika menggunakan mesin digital dibandingkan dengan yang analog. Berarti ini lebih ke fitur Desain modern. desain modern. Teman-teman gimana? Iya, setuju. Masuk ke desain modern. Oke. Astaga. Selanjutnya ya, tambah aksesoris angka pada jam. Berarti masuk ke penambahan aksesoris sama desain tampilan seperti yang tadi. Kemudian bisa juga menggunakan venue warna kayu agar tampilan lebih elegan dan menjaga produk dari pelapukan atau dimakan rayap. Halo. Ini masuk ke penguatan warna asli kayu, Nov. Iya. Berarti kita masuk ke sini lagi. Ini. Oke. Penambahan selanjutnya bisa dikembangkan lagi untuk model jamnya seperti diberi ukiran agar lebih menarik perhatian. Jam tersebut bisa dihias dengan cara agar memiliki variasi di warna dan lebih bisa menarik pelanggan. Oke, berarti bisa kita masukkan ke karakteristik desain bermotif gak sih, Nov? Lebih Awalnya polos gitu, terus dia minta kayak ada ukir-ukiran gitu, berarti kan ada motif-motifnya. Iya, berarti kita tambah lagi karakteristiknya. Desain bermotif bisa. Gimana teman-teman? Dari teman-teman ada masukan? Gimana Faizal, Afif? Ya lanjut, tuh lanjut dulu. Oke, berarti ini diberi itu ya desain motif dan juga di sini tuh ada juga warna dengan cat agar memiliki variasi di warna. Berarti penambahan warna. Oke, selanjutnya yang perlu dikembangkan adalah segi bentuk dan desain karena di jam tersebut warnanya sangat monoton. Berarti langsung ke warna. Bentuk berarti bisa. Oh ya, tadi kayak ada yang
komen soal bentuknya ya tadi kayak yang nggak ergonomis gitu, itu bisa nggak sih kalau kita masukkan ke variasi dari bentuk produk gitu? Berarti lebih ke spesifik jadi ke bentuk produk gitu diganti ke Jadi karakteristik. ada penambahan karakteristik baru ya, variasi dari bentuk produk. Oke. Dari teman-teman gimana? Kalau aku sih, ya semuanya diganti aja bentuk jadi bentuk produk gitu, samain. Soalnya kan secara keseluruhan kan lebih ke bentuk ya, jadi ya disamain aja semua Bisa ke jadi bentuk produk gitu. ke variasi bentuk produk gitu. Jadi ditambahin variasi bentuk produk gitu. Iya. Dari Faisal sama Api pada masukan gitu. Berarti untuk atributnya itu namanya bentuk apa? Variasi bentuk produk. Variasi bentuk produk. Langsung variasi bentuk produk. Produk ini bukan atribut, Viv, lebih ke karakteristiknya dulu. Baru nanti kita ke atribut. Ya, ya wis. Ya apa? Variasi bentuk produk. Tuh. Jadi untuk karya di sini ada Gimana, Nov? Putus. Jadi sih. Halo, Nov. Nov, suaranya putus-putus, Nov. Oke. Gini. Jadi untuk yang karena di jam tersebut warnanya sangat monoton, itu masuk di variasi penambahan warna, karakteristik penambahan warna. Ya, penambahan variasi warna. Selanjutnya untuk yang masih di poin yang ini ya, tidak ada angka sebagai penunjuk jam. Tidak ada angka berarti tadi penambahan aksesoris dan desain tampilan. Lalu tidak ada mika penutup jam. Sama sih desain tampilan juga ya. Tampilan. Untuk tidak ada mika penutup. Oke. Iya, Mungkin dari teman-teman mau ganti untuk ini ngebahas. Mungkin dari Faik, Faisal atau Apip. Dari poin mana itu, Nov? Nggak kelihatan. Ini dari yang ini. Akan lebih bagus itu ya? Mana? Dari segi tampilan kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu dari segi tampilan seharusnya diberi penanda angka jam sehingga memudahkan konsumen untuk menentukan waktu. Untuk perakitan antara penyangga dengan alas seharusnya tidak menggunakan lem karena bagian tersebut sangat rawan lepas. Untuk poin yang pertama dari segi tampilan seharusnya diberi penanda angka. Udah jelas ya, tadi di poin-poin sebelumnya kita pakai ini masukkan ke karakteristik desain tampilan. Mungkin dari teman-teman ada sanggahan. Iya, dari tadi untuk yang penambahan angka itu masuknya ke penambahan aksesori sama desain tampilan. Udah. Kalau yang itu. Iya, kalau dari awalnya kita ya langsung aja dimasukin yang itu aja, Nov, nggak apa. Oke, untuk poin berikutnya, untuk perakitan antara penyangga dengan alas seharusnya tidak menggunakan lem karena bagian tersebut sangat rawan lepas. Gimana ini masuk ke apa ya, ke bahan baku nggak sih, ke bahan yang kita pakai gitu?
Lebih ke material berarti ya. Iya, lebih ke material. Dari tadi belum ada ya ini muncul emang. Mungkin lebih ke ya bahan Bahan bakunya kan dari kayu, terus untuk bahan pelengkapnya lagi ya tadi lem juga itu yang di komen sama customernya. berarti kita kasih ke karakteristiknya apa? Karakteristik Bahan terjamin atau bahan bahan kualitas? pemilihan bahan baku kayaknya. Ya, pemilihan bahan baku yang seperti apa gitu? Iya. Apa cuma pemilihan bahan baku aja? Apa ada lebih spesifik mungkin Bahan bahan baku bahan baku yang sesuai atau mungkin pemilihan bahan yang sesuai? yang dibahas di sini kan lem ya, maksudnya bahan pendukungnya mungkin pemilihan bahan baku pendukung gitu. Gimana teman-teman? Jadi teman-teman ada masukan? Dari Faizal sama Afif mungkin ada masukan. Halo Ya, Faizal. aku setuju sama pendapat Faik. Ini itu masuk ke karakteristik baru. Ya itu tadi, nggak apa-apa sih kalau itu pemilihan Bahan baku pendukung. itu. Ya nggak apa-apa. Gimana Afif? Iya kayaknya. Oke, berarti Oke. pemilihan bahan baku pendukung. Oke, kita ke poin berikutnya ya. Membuat tampilannya lebih rapi, bisa ditambahkan pelitur agar warna kayunya lebih mengkilap. Bagian muka jam bisa ditambah kaca yang berguna sebagai pelindung jarum jam. Jadi untuk yang pertama membuat tampilan lebih rapi. Untuk ini belum ada ya pembahasan dari tadi. Mungkin bisa dimasukkan ke karakteristik baru, yaitu kerapian gitu. Mungkin dari teman-teman ada saran lain. Halo teman-teman. Gimana tadi? Ya, tadi Gimana? gimana? Putus-putus Baik, suaranya. diulangi. Untuk membuat poin pertama yang membuat tampilannya lebih rapi, itu dari tadi kan belum ada di batasnya. Mungkin bisa kita masukkan ke karakteristik baru yaitu kerapian gitu. Berarti desain lebih rapi gitu. Bukan desain sih, mungkin lebih ke apa ya? Tampilan. Produknya itu loh dikatakan kurang rapi di sini gitu. Mungkin cukup dimasukkan ke karakteristik kerapian. Mungkin kerapian produk gitu ya. Bisa. Oke, mungkin dari teman-teman lain ada sanggahan atau masukan lain mengenai poin yang ini. Udah ya, oke mungkin kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu bisa ditambahkan fitur agar warna kayunya lebih mengkilap. Ini sudah dibahas sebelumnya, berarti kita masukkan ke karakteristik Penguatan warna asli kayu. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya. Bagian muka jam bisa ditambah kaca yang berguna sebagai pelindung jarum jam. Ini juga sudah dibahas tadi, yaitu desain tampilan ya, Nov. Iya. Selanjutnya. Oke, lanjutnya ada poin yang perlu dikembangkan untuk jam Visco tampilan belakang dan bawah perlu ditambah hiasan seperti ukiran. Ini tadi juga sudah dibahas, masuk ke desain motif. Desain motif ya. Ya, desain motif. Selanjutnya.
Yang mana tadi ya? Kita sampai di sini. Bisa diberi warna pada kayunya, seperti warna pelitur agar terlihat lebih mengkilat dan elegan, serta diberi pelindung seperti kaca pada bagian tengah untuk melindungi jarumnya. Berarti sama kayak ini. Kayu. Berarti penguatan warna asli kayu sama desain tampilan. Oke, lanjut. Desain yang lebih bervariatif serta fitur tambahan. Oke, kalau ini bisa masuk ke variasi bentuk nggak sih kalau desain tuh? Variasi desain kan yang diminta. Iya, desain. Desain lebih bervariatif, mungkin bisa masuk ke karakteristik yang tadi, variasi bentuk. Gimana teman-teman, setuju nggak kalau misal dikasih ke variasi bentuk? Setuju, no. Variasi Setuju. bentuk. Ya, setuju. Kalau fitur tambahan masuknya ke penambahan aksesoris apa gimana? Ya, pertama aksesoris saja, no. Oke. Selanjutnya, warna dan hiasan lampu untuk mempercantik. Oke, berarti ini ke masuk ke aksesoris ya? Iya, Warna, betul, aksesoris. warna, penambahan Warna di penambahan aksesoris. Selanjutnya, menurut saya kedepannya untuk warna produk lebih divariasikan lagi. Langsung ya, Re. Langsung aja Masuknya dulu. ke Penambahan warna. Selanjutnya, perlu ditambahkan angka sebagai petunjuk ketepatan waktunya. Memberi warna pada jam tersebut warna alami. Berarti kita ke penambahan aksesoris, desain tampilan, dan penguatan warna asli seperti sebelumnya ya. Iya. Kalau misal sama, langsung kita itu aja ya. Langsung kita masukin aja. Oke, selanjutnya, menurut saya sebaiknya warnanya jangan menggunakan bahan dasar kayu pinus. Memang terkesan klasik, namun tingkat peminatnya hanya kalangan orang dewasa. Ini lebih ke penambahan warna. Gimana teman-teman? Iya, penambahan warna, Nov. Selanjutnya, Ditambahkan hiasan agar tertarik. Ini udah jelas banget masuk ke penambahan aksesoris. Udah, terus ke poin selanjutnya, pewarnaan berarti bisa dikatakan masuk ke penambahan penambahan. warna. Selanjutnya, harapannya produk Jam Visco dapat diturunkan nilai ekonomisnya dengan tanpa mengurangi kualitas yang ada. Berarti di sini yang dibahas adalah masalah harga, berarti harga yang terjangkau. ya. Selanjutnya, lampu LED menggunakan beragam warna. Berarti ke desain modern apa desain tampilan? Bisa ke tampilan sih. Desain tampilan. Mungkin dari Faisal bisa baca. Tahu dari Apip? Iya, no. Jelas Nyampe yang mana sekarang, no? Sekarang kita nyampe di sini. Diberikan pelapis kayu agar tidak mudah mengalami diberikan pelapis kayu agar tidak mudah mengalami kerusakan.
Kalau ini menurut aku lebih ke kan tadi ada yang modern tadi apa? Desain modern. Gimana kalau itu masuk ke itu? Pelapis kayu lebih ke Bentar, nyampe mana sih? Diberikan pelapis kayu agar bentar no. Tidak mudah mengalami kerusakan. Berarti ini masuk lagi ke bahan baku. Pemilihan bahan baku pendukung lagi. Pemilihan bahan, iya benar-benar pemilihan bahan baku pendukung. Oke. Gimana teman-teman, setuju apa ada pendapat lain? Setuju. Jadi lanjut aja lah. Lanjut. Oke, kita lanjut. Yang bisa menambahkan warna. Ya. Bisa menambahkan warna yang sesuai dengan permintaan konsumen dan bisa disesuaikan dengan kemauan konsumen, mau desain jam yang lebih besar atau lebih kecil, dan harga harus menyesuaikan. Berarti ini lebih ke variasi ukuran. Warna ya. Pertama penambahan warna. Sama variasi bentuk sih, Mas. Oke, variasi bentuk dan harga. Harga yang terjangkau pasti. Kita bervariasi nggak sih? Kalau misal ini kan dia bilangnya harganya menyesuaikan, jadi harganya bervariasi, bukan terjangkau lagi gitu. Karena ini kayaknya itu produk custom gitu kan. Jadi nggak diproduksi secara massal. Berarti kita bisa kaji ulang ini bisa dimasukkan atau enggak. Soalnya ini kayaknya permintaan dari konsumen ini tuh dibuat produk custom. Jadi benar-benar semuanya itu berdasarkan permintaan dari konsumen. Sedangkan kita di sini enggak kayak gitu, maksudnya enggak menerima pesanan custom kan? Iya, dari perusahaan kita untuk perusahaan yang membuat jam itu kan mereka menginginkan untuk pembuatan jam secara massal. Jadi untuk yang custom ini mungkin bisa di skip saja. Skip sih kalau menurutku. Oke. Jadi teman-teman gimana, setuju di skip atau tetap dimasukkan? Oke, kalau aku di skip sih. Ya kalau aku. Gimana untuk aku? Ya kalau aku sih pendapat ya sama kalian berdua, mending di skip aja. Oke. Sepakat ya untuk di skip karena tidak sesuai dengan tujuan perusahaan. Oke. Jadi sudah teman-teman, kita sudah melakukan brainstorming pada menentukan karakteristik pada 50 voice of konsumen. Selanjutnya kita akan masuk ke atribut. Penentuan atribut. Jadi untuk atributnya itu ada ada 5. Ada 5 ya. Desain, estetika, Oke. Astagfirullahaladzim. Oke. Bahas di sini cukup di brainstorming karakteristik dulu aja. Iya. Oke, mungkin bisa dikit dulu. Oke. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai karakteristik saja. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman.
Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, stop record. Stop record.